Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang kita butuhkan. Di sini ada map Snellhector. Ini dari bahan plastik ya. Dalamnya seperti ini. Kemudian ini namanya guide. Mungkin di antara kalian juga dulu pada saat masih kecil punya yang namanya binder ya. Namanya kalau kita sebutnya pembatas ya. Tapi istilah dalam perkantorannya adalah guide. Kemudian perforator ya. Alat tulis biasa, ada pensil, pulpen, dan penghapus. Selanjutnya kita membutuhkan format daftar indeks arsip, dan yang paling penting adalah ada surat yang akan kita gunakan sebagai praktik penyimpanannya. Yang pertama ini ada surat keluar. Nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian di sini ada surat masuk. Ya, langkah pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai surat-suratnya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan sejumlah surat. Di sini Ibu ada surat keluar 6, surat masuk 5. Nah, sebelumnya apa yang harus kalian ketahui mengenai surat masuk dan keluar? Nanti sebetulnya ada soalnya ya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Anda adalah sekretaris dari PT Wirakarya. Nah, maka untuk menentukan mana sih yang surat keluar, mana surat masuk, cirinya apa? Kalian bisa lihat di kop. Kita lihat yang lain ya. Nah, misalnya PT Wirakarya. Kalian bisa lihat di kopnya. Kalau namanya adalah di atas di kopnya adalah PT Wirakarya, maka itu bisa dipastikan adalah surat keluar. Sementara kalau misalnya kopnya nama perusahaan yang lain, berarti itu adalah surat masuk. Nah, pada kesempatan kali ini skenarionya adalah bahwa Ibu adalah sekretaris dari PT Filafah Investa. Nah, setelah mengetahui nama perusahaannya, maka kita akan bisa menentukan mana surat keluar dan mana surat masuk. Nah, kita lihat di kopnya PT Filafah Investa ya. Maka ini kita pastikan ini adalah surat keluar ya. Kita lihat semuanya. 1 2 3 4 5 6. Semuanya kopnya atas nama PT Filafah Investa. Maka ini adalah surat keluar. Kemudian yang ini kita lihat ada PT Ramasakti, ada Asri Furniture, kemudian PT Buana, ada PT Bahtara, dan ini ada nggak ada kopnya. Nah, kenapa nggak ada kopnya? Karena ini adalah surat pribadi. Ya, nanti kita lihat lagi. Nah, kemudian setelah ditentukan mana surat keluar dan masuk, ya, kalian sudah bisa menentukan yang mana sih surat keluar dan yang mana surat masuk. Langkah kedua, kita akan mengindeks arsip-arsip ini. Karena ini menggunakan sistem abjad, maka kita akan mengindeks nama pengirim untuk surat masuk dan nama tujuan untuk surat keluar. Pertama, kita indeks dulu surat masuk. Sebetulnya ini untuk susunan. Yang mana dulu sih yang akan ditulis? Silahkan. Itu mau yang mana. Tapi kita samakan, seragamkan. Kita akan mengindeks dulu surat masuk. Ya. Nanti berderet di sini. 1 sampai 5 karena suratnya ada 5. Kemudian nanti surat keluarnya 6 sampai 11. Gitu ya. Begini. Untuk surat masuk. Sebenarnya kan kemarin pertemuan sebelumnya juga kalian sudah berlatih mengenai mengindeks arsip, tapi tidak langsung dari suratnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mengindeks arsip dari suratnya langsung ya. Ini sudah kita ketahui ini adalah surat masuk. Maka yang harus kita indeks
kalau surat masuk adalah kopnya, kalau ada kop. Tapi ada surat yang tidak ada kopnya. Nah, seperti ini. Ini surat apa sih? Ini surat pribadi. Maka biasanya kalau surat pribadi dia tidak memiliki kop ya. Berarti yang mana yang harus kita indeks? Yang harus kita indeks adalah penanda tangannya. Oke, penanda tangannya. Kemudian kita coba dulu yang pertama. Kita akan tuliskan ke daftar indeks arsip. Lengkapi dulu ya di sininya. Tadi Ibu adalah sekretaris dari PT Khilafah Investa. Nah, pertama kita coba indeks yang pertama. Di sini ada PT Buana Sejahtera mengenai ini surat masuk mengenai penagihan pembayaran. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau ada kop berarti yang harus kita indeks adalah nama perusahaan yang ada pada kopnya, ya. Berarti ini adalah PT Buana Sejahtera. Kita tulis terlebih dahulu di kolom yang pertama. PT Buana Sejahtera. Indeksnya apa? Kemarin kalian sudah belajar, indeksnya berarti adalah Buana Sejahtera PT. Kemudian yang terakhir ada kolom kode. Diambil dari mana? Diambil dari dua huruf pertama dari kata yang pertama setelah diindeks. Kata yang pertama setelah diindeks adalah Buana. Maka dua hurufnya adalah B dan U. Tulis dengan huruf kapital dan huruf kecil. Seperti ini, ya. Nah, kemudian kodenya kalian bubuhkan di pojok kanan atas surat, tapi menggunakan pensil. Kenapa? Karena surat ini tidak boleh ada coretan, ya. Ini kan arsip yang mana akan dibutuhkan suatu saat nanti, maka harus tetap bersih, ya. Jadi kita bubuhkan kode di pojok kanan atas, BU, cukup kecil seperti ini. Kode di sini untuk apa? Nanti untuk menentukan tempat penyimpanannya di mana, ya. Ini ya, ini surat yang pertama tadi, PT Buana Sejahtera, diindeks menjadi Buana Sejahtera PT, kodenya BU, dan dibubuhkan di suratnya, di pojok kanan atas, menggunakan pensil, cukup gunakan pensil. Ibu akan lanjutkan ke surat yang kedua. Nah, ini Ibu yang tadi Ibu bilang, ini adalah surat pribadi, ini surat lamaran kerja. Jadi otomatis tidak akan ada kop, maka yang harus kita indeks adalah nama penanda tangan, ya. Di sini namanya Syifa Astriana. Kita tulis. Syifa Astriana, kalau diindeks menjadi Astriana Syifa, kodenya AS, ya. Kita lanjutkan surat keluar. Nah, untuk surat keluar, bagian mana yang harus kita indeks? Untuk surat keluar yang harus kita indeks adalah alamat dalam. Yang mana yang dimaksud dengan alamat dalam ini, ya. Ini adalah alamat dalam. Di sini biasanya akan ada nama perusahaan, atau kalau suratnya ditujukan untuk seseorang secara pribadi maka akan ada nama orangnya. Jadi kalau misalnya di sini nama orang, maka yang kita indeks adalah nama orang. Tapi kalau ternyata nama perusahaan, berarti yang kita indeks adalah nama perusahaan. Ingat ya, jadi untuk surat keluar yang akan kita indeks adalah dari bagian alamat dalamnya, nama orang atau nama perusahaan. Bagaimana kalau misalnya ada dua-duanya? Biasanya suka ada surat yang seperti ini, yang terhormat Bapak Arif, Direktur PT Guna Mulya, misalnya seperti itu. Silahkan dipilih, tapi kebanyakan perusahaan akan mengelompokkan suratnya menggunakan nama perusahaan, bukan nama orang. Ya, jadi akan lebih terkelompok. Jadi gunakan nama perusahaan.
Sekarang kita akan mengindeks dengan nama perusahaannya. Untuk yang pertama ada surat keluar yang ditujukan untuk PT Guna Mulya. Maka indeksnya adalah Guna Mulya PT. Kodenya GU. Baik, semua suratnya sudah kita indeks. Ini hasil indeksnya. Ada 11 surat ya. Ada 6 surat masuk dan 5 surat keluar. Seperti ini. Nanti kita akan simpan juga ke Maps Selector. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan. Kita akan simpan ke dalam map. Media yang akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanannya adalah Maps Selector ini ya. Bagaimana cara menyimpannya? Pertama, surat masuk dan keluar ini tetap akan kita pisahkan, tapi berada dalam satu tempat. Sebetulnya, kalau untuk praktiknya, kenyataannya bisa saja kita menggunakan 2 tempat yang berbeda atau 2 map yang berbeda, gitu ya. Tapi untuk saat ini kita bisa gunakan 1 map karena memang suratnya juga sedikit ya. 1 map untuk 2 kelompok surat, yaitu surat masuk dan surat keluar ya. Susunannya seperti apa? Disamakan, nanti surat masuk paling atas, ini kelompok surat masuk ya, surat masuk paling atas, nanti di bawahnya surat keluar gitu ya. Pertama, terlebih dahulu karena kita menggunakan Maps Selector, ini harus dilubangi. Nah, makanya kita membutuhkan perforator. Ini kita akan lubangi terlebih dahulu surat-suratnya. Bagaimana cara melubanginya? Ini ada 5 ya. Kita tidak perlu satu persatu dilubangi. Nggak perlu. Jadi seperti ini. Kalian coba lipat lembaran yang pertama. Nah, coba lipat lembaran yang pertama. Tapi tidak dilipat seluruhnya. Kita hanya membutuhkan ini. Ada tanda di ujung ini untuk dipaskan atau disesuaikan dengan, nah kelihatan nggak? Ada segitiga di sini. Nah ini ya. Ini sebagai titik tengahnya. Nah, ini sebagai titik tengahnya. Nanti akan menyesuaikan dengan hasil lipatan yang tadi ini ya. Nah, yang dilipat cukup yang pertama, lembaran pertama. Selebihnya yang ada di belakangnya tidak perlu dilipat lagi. Oke, kita akan lubangi surat ini menggunakan perforator ya. Perforator banyak jenisnya, banyak modelnya, silahkan nanti kalian coba cari atau pinjam teman, silahkan ya. Nah, kita coba sampai mentok nih. Seperti ini. Nanti kalau ini kelihatan ada batas tadi yang lipatan tadi. Kemudian nah ini ya. Ini lipatannya dipaskan dengan segitiga yang ada di perforatornya. Seperti ini. Lalu kita lubangi. Ya. Ini untuk surat masuk sudah selesai. Kita lakukan hal yang sama untuk surat keluar. Harus rapi ya. Kemudian kita akan ini yang namanya guide. Ini guide yang langsung bisa kita pakai dan memang di perkantoran banyak menggunakan seperti ini. Ada istilahnya nih, ini untuk guide yang pertama, guide primer, sekunder, tersier. Kemudian
di sini ini tab ya, yang menonjol ini adalah tab. Ini untuk nanti untuk penyimpanan kode, kita akan tulisi di sini kodenya. Tadi sudah kita temukan kode dari setiap suratnya, kemudian nanti kita akan tuliskan di sini ya. Sebelumnya, karena ini menggunakan sistem abjad, kita akan sortir terlebih dahulu. Sortir di sini penyusunan menggunakan abjad, berdasarkan abjadnya. Coba kita susun dulu untuk kelompok surat masuk. Di sini ada AS, ada BU, kemudian ada BA ya, BA. Kemudian ada RA, kemudian ada AS ya. Kita susun dulu sesuai dengan abjad. Ini ada A, ini B, kemudian ini juga dari B, yang ini dari R, kemudian ini dari A juga. Kita satukan dengan yang tadi, ada A. Nah, selanjutnya kita coba lihat, ini R, untuk kelompok yang R hanya ada 1, kemudian untuk kelompok BA ada 2, untuk B ya, ini B dari huruf B ada 2, ada BA dan BU. Jadi susunannya berdasarkan abjad, maka BA terlebih dahulu di atas, kemudian BU. Selanjutnya ini yang AS, sama-sama AS, karena ini Asri Furniture, kemudian ini Syifa Astriana ya, sama-sama kodenya AS, seperti ini ya. Kemudian kita akan simpan. Cara penyusunannya begini. Ini ya. Untuk guide yang pertama, jadi kita akan menggunakan 2 guide dalam satu kelompok kode. Kita coba yang dulu yang pertama, ada A, ini ya, kelompok A. Nah, di sini kita akan simpan, akan tuliskan untuk guide yang pertama, guide primernya, kita akan tuliskan huruf A. Diambil dari mana? Diambil dari huruf awalnya ya. Jadi ini adalah kelompok utamanya, nanti guide yang kedua sebagai subkelompoknya. Jadi susunannya di belakang guide A, kalau lengkap ya, di belakang guide A akan ada banyak susunan susunan subkelompok dari A, yaitu AA sampai AZ. Nah, kalau sekarang kita gunakannya sesuai dengan yang ada surat saja. Ini kelompok A, maka yang keduanya adalah sesuai dengan kode yang tadi, AS ya, seperti ini, AS. Jadi susunannya, guide yang pertama untuk kelompok utamanya dari A, huruf A, kemudian guide yang kedua untuk subkelompoknya, judulnya atau kodenya adalah AS. Baru di belakang ini adalah surat. Nah, jadi seperti ini ya, A, AS, kemudian surat. Nah, tapi kita menemukan satu kasus nih, ini dua-duanya AS, berarti susunannya bagaimana? Kalau dua-duanya AS, susunan yang mana dulu sih? Yang Asri Furniture dulu atau Syifa Astriana? Kita lihat tanggalnya. Ini ada tanggal 6 Agustus, yang kedua 10 Agustus. Yang lebih dahulu yang mana? Yang lebih dulu adalah, yang lebih dulu masuk ya, yang lebih dulu masuk adalah tanggal 6 Agustus. Maka yang terlebih dahulu masuk itu ada di bawah. Kemudian surat yang terbaru akan ada di atasnya. Paham ya? Begini. Oke. Kita coba lagi yang kedua. Kodenya B. Kodenya BA. Ya, kode BA. Kemudian berarti kita membutuhkan 2 lagi.
Kita tuliskan di sini B. Ini. Ya. Kemudian sesuai dengan kodenya, berarti ini adalah BA. Seperti ini. Ya. Kode B, kode utamanya B, pasal utamanya B, kemudian BA, baru suratnya. Ya, ini kelompok B tentu ada di bawah tadi, di bawah kelompok A. Nah, begini ya. Seperti ini. Dan selanjutnya seperti ini. Selanjutnya kalau untuk untuk BU ya, ini ada BU, maaf. Ada BA dan BU. Nah, karena ini kodenya berbeda, walaupun ada pada kelompok yang sama, ini sama-sama ada di dalam kelompok B. Tapi beda kode, BA dan BU. Maka kita harus menggunakan pembatas lagi atau guide lagi, masalahnya atau subkelompoknya. Ini BA. Subkelompoknya ada dua, berarti ada BA dan BU, maka kodenya BU. Nah, seperti ini ya, BU. Kita simpan, baru suratnya. Surat dari kode BU di belakangnya. Bisa dipahami? Ya, kita lihat terlebih dahulu. Ada guide yang pertama, A, kemudian AS. Isi suratnya di belakang AS ini ada dua. Nah, di belakang surat ini, di belakang kode ini, di dalam guide ini ada dua AS-nya. Ada dua surat. Kenapa sih kok AS tidak seperti yang B ini dibuatkan? Nah, AS kenapa ada satu? Padahal suratnya ada dua. Nah, kenapa nggak seperti ini nih? BA, BU. Kenapa tidak dibuatkan seperti ini? Karena dia berada dalam kode yang sama, AS. Jadi dua surat itu kita bisa sisipkan atau dimasukkan di belakang kode AS. Tidak perlu dibuatkan lagi guide. Sementara yang ini ada di dalam kelompok B, tapi beda kode, BA dan BU. Makanya dibuatkan pembatas lagi. BA untuk surat BA saja, ini ya. Kemudian BU untuk surat BU saja. Paham ya? Nah, yang RA simpan di mana? Nanti bisa gunakan lagi untuk guide selanjutnya. Nanti bisa gunakan lagi guide ini. Nanti belakangnya seperti ini. Buat lagi di belakangnya. Berarti R dan RA, gitu ya. Gini, lakukan hal yang sama untuk surat keluar. Oke. Sudah selesai ya, semuanya sudah dimasukkan ke dalam map. Jangan lupa ini untuk penahannya seperti ini. Selesai. Nah, kita lihat ini yang pertama tadi ada surat masuk. Kita lihat untuk kode A, guide A, kodenya ada AS.
di belakangnya surat, ya. Tadi surat AS ini ada dua, sama-sama AS, ini dan ini. Maka susunannya kita lihat tanggalnya. Tanggalnya berbeda tapi kodenya sama, ada 10 Agustus, kemudian ada 6 Agustus. Jadi 6 Agustus itu yang paling dulu sampai atau lebih dulu dibuat, maka dia ada di paling belakang. Ini kemudian yang terbaru adalah 10 Agustus ada di atasnya. Selanjutnya ada BA, ada B, kemudian BA, ada BU. Nah, kenapa BA dan BU tadi? Karena kodenya berbeda, BA dan BU. Ya, jadi dia juga diberikan sekatnya lagi, gitu. Kenapa yang ini tidak? AS karena sama-sama berkode AS. Kecuali kalau misalnya yang ini AF, ya, atau AB, yang ini AS, maka nanti yang pertama, kode yang pertama AB, kemudian surat AB, di belakangnya ada guide lagi yang berkode AS, baru surat AS. Bisa dipahami, ya? Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Baik, nah sekarang, maaf ini. Nah, ini jangan lupa ya. Jangan lupa nanti disimpan juga di sini. Nah, untuk kalian nanti praktik, apakah bahan-bahannya seperti apa? Apakah harus sama seperti yang Ibu tadi sampaikan? Untuk map jelas harus sama, ya. Kemudian nanti Ibu juga akan membagikan format ini, daftar indeks arsip, kemudian surat juga nanti dari Ibu. Untuk perforator silahkan diadakan untuk misalnya jam teman bareng-bareng ya. Tapi untuk guide nih, guide ini apakah harus sama seperti ini? Tidak. Kalian bisa mengkreasikan, bisa kita gunakan menggunakan kertas kosong, ya, kertas kosong. Kemudian kalau ada yang pernah melihat ini ya, ini mereknya dari Pronto, Post-it ya. Ini biasanya untuk melabeli juga. Kalian bisa gunakan ini. Bagaimana cara menggunakannya? Nanti bisa kalian tempel. Nah, ditempel di sini. Tempel di sini. Nah, seperti ini. Nanti ditulis sih, misalnya A, gitu ya. Nanti kita coba samakan dengan ini ya. Kemudian yang kedua, tapi harus rapi nih, nempelnya ya, harus rapi. Yang keduanya, adalah kode AS. Nah, bisa kalian gunakan ini dan seterusnya sampai ke bawah ya, sesuai dengan adanya surat yang akan kalian simpan. Jadi terus sampai berderet ke bawah. Itu cara yang pertama. Atau kalau memang ini tidak bisa diadakan, silahkan kalian gunakan kertas berwarna, ya, kertas berwarna seperti ini. Kemudian digunting untuk dijadikan tab seperti ini. Kemudian nanti tinggal di lem, ya, tinggal gunakan lem, simpan, digunting, dibentuk ya, dibentuk sepersegi panjang seperti ini. Kemudian tempel di kertasnya. Bentuknya nanti akan seperti ini juga. Kalau ini mungkin praktisnya sudah ada, sudah bentuknya seperti ini. Tapi kalau memang tidak ada, silakan kalian menggunakan kertas berwarna ini, dibentuk seperti ini. Ya, bisa dipahami? Itu saja barangkali untuk praktik tata cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad.